sharing season. Oke. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, ini saya diminta ngisi materi yang saya juga kaget. Saya juga kaget. Kok apa namanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagetnya ibu-ibu kok pengen bahas yang apa namanya, yang urgen sekali ya. Biasa kalau ibu-ibu bukan bahasnya yang santai-santai ya. Kalau ini urgen memang Bu. Dan satu sisi saya kaget, satu sisi saya bersyukur. Kenapa? Karena yang namanya salah satu konsekuensi kita menjaga akidah, ya, akidah kita agar tetap lurus, yaitu kita mengetahui akidah kelompok-kelompok yang tersesat dalam Islam. Bahkan ada kelompok yang sudah tidak dianggap termasuk kelompok Islam. Ya, karena pertama apa? Agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tersebut. Nah, yang menyimpang tersebut. Ya, makanya satu sisi saya kaget karena ini materinya materi kajian, itu kajiannya khusus sarjana di Timur Tengah. Itu Fakultas Akidah di S1, S2, S3 yang membahasnya seperti ini. Tapi saya akan sederhanakan pembahasan, makanya saya tidak bawakan referensi yang bertumpuk-tumpuk, ya, yang simpel saja. Yang simpel biar sederhana bisa kita pahami. Intinya kalau kata seorang penyair itu arabtu syarra lisyarr lakin litawaqtihi wa man lam ya'rif syarra wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarr yaqtihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang dia tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dia akan terjebak masuk ke dalam keburukan tersebut. Jadi kita mengetahui kesalahan-kesalahan, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam Islam agar kita bisa menjauhinya. Ya. Karena hari ini memang merebak sekali yang kita akan bahas tentang masalah Syiah. Ya. Nah, Syiah ini sudah ada sejak lama dan di Indonesia perkembangannya cukup signifikan. Ya, saya pernah Bu di Kuningan ngisi yang dulu musolanya dibangun sama orang Syiah. Saya pernah ya diminta untuk ngisi di sana, tujuannya untuk mengkanter mereka dari menyebarkan pemahaman mereka dari supaya masyarakat terproteksi, ya, terproteksi agar tidak terkena pemahaman mereka. Baik Bu, jadi karena singkat ya Bu ya, saya persingkat saja. Baru pembukaan 5 menit juga belum ya. Nanti berarti sampai jam 10.40. Nah, Syiah itu awal munculnya, saya sejarah dulu sedikit ya Bu ya. Awal munculnya itu sejak Imperium Persia itu jatuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika zamannya Umar, itu dua imperium dunia, Imperium Persia dan Imperium Romawi itu jatuh. Dan yang pertama kali jatuh itu Imperium Persia. Baru setelah itu Imperium Romawi, dan setelah Perang Yarmuk, barulah Imperium Romawi itu jatuh. Nah, ketika Imperium Persia ini jatuh, maka orang-orang Majusi ini dendam terhadap umat Islam, terutama terhadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan orang-orang Yahudi juga dendam. Ya, karena apa? Karena mereka tidak bisa menguasai lagi. Tidak bisa menguasai lagi
daerah-daerah yang dulu mereka kuasai. Ya, dulu kan mereka di Madinah, Bu, mereka itu menguasai ekonomi dan urusan kemasyarakatan dikuasai oleh orang Arab, Aus dan Khazraj. Ya, ketika terjadi banjir di Yaman, di negeri Sabah, ya Bu ya, saya sering baca Bu, negeri surat Sabah ya Bu ya, laqad kana fi sabain fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini washimal, ya, dan seterusnya. Jadi namanya Sailal Arim. Sailal Arim. Maka bendungan di sana, bendungan Arim ini jebol, akhirnya terjadi banjir yang besar. Nah, orang-orang Yaman ini eksodus. Di antaranya ada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, eksodus ke Madinah. Di Madinah saat itu sudah ada kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. 3 kabilah ini sudah menguasai ekonomi di Madinah. Nah, ketika suku Aus dan suku Khazraj masuk, maka urusan kemasyarakatan itu diatur oleh Aus dan Khazraj. Nah, orang Yahudi tidak suka orang Arab masuk ke mereka. Akhirnya apa? Orang Yahudi membuat provokasi supaya Aus dan Khazraj ini berperang. Akhirnya berperang terus selama 120 tahun, tiap hari, Bu. Liburnya hanya bulan-bulan haram saja. Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, maka yang pertama kali ada 12 orang dari suku Aus dan Khazraj ini berhaji ke Mekah, kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW, dan mereka masuk Islam. Dan berbaiat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Pulanglah ke Madinah. Maka pulang ke Madinah mereka mengislamkan hampir semua penduduk Madinah. Akhirnya tahun depannya datang lagi dengan rombongan yang lebih banyak, yaitu 82 orang, ya, menyatakan masuk Islam. Nah, setelah itu kita tahu semua Islam tersebar di Madinah. Sampai akhirnya 3 kabilah Yahudi ini yang bercokol di Madinah itu terusir dari Madinah. Ya, mereka dendam. Ya, sebagaimana dendamnya mereka terhadap kaum muslimin di Palestina. Makanya ketika Inggris dulu Perang Dunia Kedua, Inggrislah yang memasukkan orang-orang Yahudi ke Palestina. Ya, sampai hari ini kan saudara kita di Palestina dihabisi. Ya, tiap hari dihabisi ya. Nah, setelah itu menyebarlah Islam sampai tadi ke zamannya Umar, 2 imperium dunia, ya, Rusia dan Amerikanya saat itu runtuh, ya. Itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Nah, dendamlah mereka. Lengkap sudah. Kemudian ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, itu pura-pura masuk Islam. Dia seorang Yahudi dari Yaman. Dia datang ke Madinah memprovokasi, tidak bisa. Datang ke Baghdad memprovokasi, tidak bisa. Kemudian dia pergi ke Mesir. Ketika di Mesir, maka dia memprovokasi orang-orang Mesir untuk melawan pemerintahan Islam saat itu. Dan itu terjadi di zaman Utsman radhiyallahu an. Maka terjadilah pertama kali, saat itu belum disebut Syiah, Bu. Belum disebut Syiah. Terjadilah pemberontakan terhadap Utsman. Utsman radhiyallahu an dikepung di istananya oleh pemuda-pemuda Mesir yang sebelumnya mereka sudah berdialog dengan Utsman. Utsman dicegat di jalan, berdialog dengan mereka. Apa alasannya mereka membenci pemerintahan Utsman? Alasannya Utsman itu KKN, keluarganya yang dijadikan pejabat-pejabat negara, menumpuk-numpuk harta. Kemudian dibantah oleh Utsman, oleh ayat-ayat Quran. Dan diterangkan jasa-jasa Utsman radhiyallahu anhu terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka tidak bisa apa-apa. Tapi tidak sampai di situ. Awalnya mereka hanya berhasil di zaman Umar membunuh Umar saja, Abu Lu'lu'ah. Ya, Abu Lu'lu'ah oleh orang-orang Iran disebut Baba Syuja. Orang-orang Iran ini menyebut dia Baba Syuja dan membuat kuburan palsu Abu Lu'lu'ah ini di Iran dan suka diziarahi oleh masyarakat Iran. Padahal kuburan palsu.
Kuburan palsunya Abu Lu'lu'ah. Ya, disebut Baba Syuja, bapak yang pemberani karena berani membunuh Umar. Ya, berani membunuh Umar. Dan Umar ketika ditusuk saat itu dengan pisau yang beracun, dan ada berapa orang juga yang kena di sana, lebih dari 10 orang. Nah, Umar bertanya kepada sahabat-sahabat, kalian siapa yang membunuhku? Yang telah menusukku, yaitu Abu Lu'lu'ah. Maka Umar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, yang telah menjadi segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan orang yang membunuhku orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah sekali. Ya, maka Umar disebut syahidul mihrab, orang syahid tapi di mihrab. Ya, dan itu doa Umar memang dikabulkan Allah. Di antara doa Umar itu, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi madinati rasulik. Ya Allah, aku meminta kepadamu mati syahid di jalanmu dan mati di negeri nabimu, di negeri Rasulmu. Maka dikabulkan Allah, Umar mati syahid dan mati di tempat Rasulullah SAW sholat, ya, mengimami sholat. Nah, sampailah zaman Utsman radhiyallahu an, saya agak sedikit sejarahnya sedikit saya singkat-singkat ya, tanpa menyebutkan referensinya karena referensinya tebal-tebal. Sampai di zaman Utsman mereka berhasil memprovokasi. Akhirnya si Abdullah bin Sabah dan koncok-koncoknya ini ya, itu berhasil memprovokasi masyarakat dan Utsman pun terbunuh. Utsman itu sudah dicegah oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, jangan kau sholat berjamaah karena mereka akan mendolimimu. Ternyata di rumah pun dikepung. Di rumah di istananya itu dikepung dan Utsman dibunuh sedang membaca Quran. Sedang membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya Umar, mertuanya Rasulullah SAW, setelahnya menantunya Rasulullah SAW, Utsman radhiyallahu an. Maka sedang membaca Al-Quran dan sebelum sampai ke Utsman, istrinya dulu yang melawan. Sampai semua jari tangan istrinya itu ditebak kena tebasan pedang. Dan Utsman mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya, di surat Al-Baqarah itu. Nah, berhasillah Abdullah bin Sabah. Ketika Utsman radhiyallahu anhu sudah wafat, maka kekhalifahan diganti oleh Ali radhiyallahu an. Mulailah di sana Abdullah bin Sabah memunculkan keyakinan Syiahnya. Maksud Syiah ini Syiah itu artinya pendukung, ya. Pendukung atau pengikut. Ya, itu artinya Syiah. Mulailah menampakkan seakan-akan mendukung Ali, seakan-akan loyal terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sampai-sampai Abdullah bin Sabah ini, dia ini apa? Mengatakan bahwasanya Ali itu seorang nabi, bahkan Ali itu adalah Allah, adalah representasi daripada Allah. Ya. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan as-sabaiyatu atba'u Abdullah bin Sabah alladhi ghala fi Ali radhiyallahu anhu wa za'ama annahu nabiyyan. Sabaiyah itu adalah para pengikutnya Abdullah bin Sabah yang dia ini bersikap melampaui batas terhadap Ali radhiyallahu an dan dia mengklaim bahwasanya Ali seorang nabi. Summa ghala fihi hatta za'ama annahu Allah. Kemudian Abdullah bin Sabah ini lebih jelek lagi, sikap gulunya berlebihan lagi terhadap Ali dan mengklaim bahwasanya Ali itu adalah Allah. Akhirnya apa? Ali marah. Jadi orang-orang Syiah itu tukang apa? Tukang mencatut keluarganya Ali. Saya baca literatur mereka, hampir semuanya keturunan Rasulullah. Tapi tidak mungkin keturunan Rasulullah mengucapkan perkara-perkara seperti itu. Nanti akan sampai ya pembahasannya. Akan sampai. Di sini paham ya Bu ya? Paham ya? Ya. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Karena dendam mereka, Yahudi ya. Dendam mereka. Setali 3 uang dengan Iran. Ya, Iran dendam. Makanya kenapa Syiah sekarang bercokol di Iran? Ya, karena memang dendam terhadap Islam, ya. Nah, ini yang pertama. Mulailah disebut dengan apa? Syiah. Ditambah lagi ada provokasi saat itu memang Muawiyah radhiyallahu an, gubernur Syam tidak mau berbaiat kepada Ali.
Ya, tidak mau berbaiat kepada Ali, dan Ali radhiyallahu an itu akhirnya sampai terjadi peperangan dengan Muawiyah, yaitu perang Siffin. Ya, kenapa tidak mau berbaiat kepada Ali? Kata Muawiyah, Utsman adalah keluarga kami, Bani Umayyah. Sebelum pembunuh Utsman tertangkap, kami tidak akan baiat Utsman. Demikian istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, dan yang lainnya tidak mau. Ya, tidak mau mereka menuntut darah Utsman, dan mereka benar semuanya. Tapi kata Ali, bukan waktunya mencari pembunuh Utsman. Kita waktunya adalah membereskan keamanan negara. Akhirnya terjadilah provokasi itu, perang Siffin ya antara Ali dan Muawiyah, dan setelah itu mereka semua berdamai dengan ada peristiwa tahkim ya. Peristiwa tahkim tersebut mereka berdamai, dan akhirnya apa? Mereka menangis semuanya ya. Muawiyah menangis, Ali menangis karena sama saudara saling berperang. Singkat cerita. Akhirnya kembali tadi dihukumlah. Ali tidak suka dengan perbuatan Abdullah bin Sabah ini dan pengikutnya. Maka Ali menghukum Abdullah bin Sabah ya dengan 100 orang pengikutnya dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Ali. Diprotes oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa diprotes? Karena kata Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali apa? Tuhan yang menciptakan api. Maka dari hadis ini, Bu, saya berikan pelajaran sedikit ya. Jangan kita kalau misalnya ada semut pakai api diginiin, jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu tetap pada pendiriannya karena sudah berlebihan ini. Sudah menuhankan Ali. Maka 100 orang pengikutnya ini dihukum, dan satu riwayat Abdullah bin Sabah, ini kait dengan Iran ya. Abdullah bin Sabah akhirnya apa? Dibuang ke Madain. Dan Madain itu adalah salah satu daerah di Iran. Makanya berkembang Syiah di sana. Setali 3 uang ya. Setali 3 uang ternyata apa? Orang Iran dendam sama Islam, Yahudi dendam sama Islam ya. Nah, ini sejarah pertama awalnya, Bu ya. Nah, disebut Syiah itu pengikut. Maka ketika perang Ali dan Muawiyah, ada yang sebut Syiah Ali, ada yang sebut Syiah Muawiyah. Kemudian perkembangannya Syiah ini akhirnya macam-macam, sehingga sampai sektenya ada sampai 300 lebih sekte Syiah. Ya, seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Makrizi. Nah, Imam Al-Makrizi itu menyebutkan ada 300 sekte Syiah, ya. Dan Syiah yang terkenal itu oleh kita dinamakan Syiah Rafidah yang sekarang di Iran. Syiah 12 imam. Kenapa disebut Rafidah? Suatu ketika mereka datang kepada cucunya Rasulullah, cucunya Ali, yaitu Zaid bin Ali bin Al-Husain. Mereka berkata, "Tabarra min Abi Bakrin wa Umar hatta nakuna ma'ak." Wahai cucu Rasulullah, wahai cucunya Ali, engkau berlepas dirilah, engkau bencilah Abu Bakar dan Umar, maka kami akan bersamamu. Ya, maka apa kata Zaid bin Ali bin Al-Husain, cucunya Husain, Al-Husain bin Ali ini? Akhirnya faqala huma sahiba jaddi. Keduanya adalah sahabat kakek moyangku. Bal atawallahuma. Bahkan aku akan berloyalitas membela keduanya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, mereka berkata, idan narfuduk. Kalau begitu kami menolakmu, ya. Maka dinamailah mereka Rafidah, yaitu orang-orang yang menolak ya untuk membenci sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, nanti ada ajaran-ajarannya mereka bagaimana sikap mereka ya. Karena akhirnya mereka mengambil kesempatan atas nama keluarga Nabi untuk meraih simpati umat Islam. Padahal mereka sedang menyebarkan kesesatan. Baik, kita lanjutkan, Bu. Kita mulai. Apa saja sih penyimpangan dan kesesatan dari kelompok Syiah Rafidah ini ya? Syiah yang sekarang bercokol di Iran, di Irak, di Libanon. Jadi kalau Ibu harus tahu ya, di Libanon itu kalau ada Hizbullah Bu, itu oleh Hasan Nasrullah, itu kelompok Syiah Bu,
Syiah Rafidhah. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan menge-share masalah Hizbullah. Mereka bohong berantem sama Yahudi, bohong berantemnya. Ya. Bohong berantemnya. Di belakang meja mereka makan bareng, ngopi bareng, nanti bagi-bagi wilayah. Hizbullah itu kan ingin menguasai Libanon. Makanya mereka caranya apa? Memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah Libanon. Ya, terakhir kemarin, setengah bulan kemarin terjadi peperangan di Libanon kan. Ya, itu kelompok Hizbullah. Nah, itu mereka perang-perangan sama Yahudi. Nyeluncurin roket itu ke tempat-tempat kosong. Nah, kenapa Yahudi tidak menyerang mereka? Padahal sekali serang aja kan gampang. Sekali serang itu gampang. Yang nama Yahudi atau disebut Israel itu peralatan perangnya canggih-canggih. Tinggal kirim aja rudal satu ke Hizbullah, habis. Tapi kenapa nggak diserang? Kenapa nggak diserang? Karena memang ada behind the scan ya. Ada behind the scan. Jadi seperti itu. Di belakang ya, tumbuh bareng, lahir bareng. Tadi ceritanya kan ya, Abdullah bin Sabah di Madain di Iran. Dan punya tujuan sama. Ya, punya visi dan misi yang sama. Nah, dan setiap tahun Bu, laporan dari media Iran sendiri, saya baca tahun 2014 itu setiap tahun itu Iran mengirimkan 20.000 ton uranium bahan nuklir ke Israel. Jadi bohong ya. Bohong kalau ada cerita-cerita wah hebat ngelawan Israel. Ya itu kayak film aja hebat ya. James Bond lah gitu ya. No Time to Die. Jadi kayak film aja Bu. Kayak film ya, padahal itu bohong semua. Ya, ada skenario-nya. Kita mulai, apa sih kesesatan Syiah? Yang pertama, kelompok Syiah Rafidhah ini memiliki akidah al-bada. Apa itu al-bada? Al-bada itu adalah Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ini namanya apa? Namanya kufur terhadap Allah. Allah itu maha mengetahui yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Allah maha mengetahui. Wallahu a'lamu ya qabla ma yakun wa ma kana ya wa ma yakun. Allah itu mengetahui sebelum apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya. Nah, Syiah memiliki keyakinan seperti itu. Bukan kata saya. Mereka berdusta atas namanya cucu Rasulullah. Ya, Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq. Ya, maka apa kata mereka? Kata Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq dengan ini dusta saja ya. Ma'ubidallahu bisyai'in mislul bada. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu dengan al-bada. Mereka yakin sekali Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum itu terjadi. Wah, ini kufur terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama mereka dinukil dalam kitab Ushulul Kafi Al-Kulaini, ini rujukan Syiah ya. Apa kata Ar-Rayyan bin As-Salad? Sami'tu Ridha yaqul, aku pernah mendengar Ali Ar-Ridha berkata. Lagi-lagi mereka selalu membawakan perkataannya keluarga Rasulullah agar mudah mempengaruhi masyarakat. Padahal dusta. Tidak seperti itu keluarga Rasulullah. Kata apa? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa bitahrimil khamr wa an yuqirra lillahil bada. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan mengharamkan khamr, minuman keras, dan menetapkan al-bada bagi Allah. Jadi Allah tidak tahu sebelum itu terjadi. Saya mau tanya Bu, logikanya. Mungkin tidak Nabi mengajarkan seperti itu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang kedua, di antara kesesatan kelompok Rafidhah yaitu apa? Tentang Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an yang ada yang kita baca itu Al-Qur'an yang palsu, Bu.
Ya, Al-Qur'an yang palsu, ya. Al-Qur'an yang palsu, ya. Al-Qur'an yang asli itu mereka itu ada 17.000 ayat. Ya. Dan itu ada dalam kitab mereka disebutkan, ya. Dalam kitab Usulul Kafi tadi kalangan Al-Kulaini kita rujukan mereka meriwayatkan dari Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq sama. Jadi setiap periwayatan itu nggak nyampe Nabi mereka. Sampai cucunya, cicitnya Nabi saja, dan itu pun dusta, bohong. Kitab mereka itu penuh bohong. Dan setiap tahun kitab hadis mereka itu berubah-berubah. Kitab hadis mereka berubah, nambah lagi. Aneh. Ya, aneh. Dan ini salah satu rujukannya. Usulul Kafi itu kitab induk hadis di kalangan Syiah. Ya. Apa kata Abu Abdillah Ja'far As-Shadiq? Innal Qur'ana alladzi ja'a bihi Jibrilu alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Sab'atu asyri alfi ayah. Sesungguhnya Quran yang turun yang dibawa Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 17.000 ayat. 17.000 ayat. Jadi mereka itu menuduh bahwa Al-Quran itu telah dirubah-rubah oleh sahabat yang lain. Iya, ini ada di kitab mereka, Bu. Ya, keyakinan mereka. Jadi mereka membaca Al-Quran yang sama dengan kita, iya, mereka baca itu. Tapi mereka meyakini lagi bahwa yang benar itu Al-Quran itu 17.000 ayat. Ini keyakinan apa, Bu? Masa Rasul bohong? Nabi kita bohong nggak? Nggak mungkin bohong. Ya, nggak mungkin bohong. Dan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Hijr apa? Ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Al-Qur'an dijaga dari zaman ke zaman. Tidak pernah ada perubahan Al-Qur'an. Ya, dijaga dengan sutur, dengan berupa tulisan, dijaga dengan sudur, dihafal oleh kaum muslimin. Alhamdulillah umat Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah melalui dua hal itu. Ya. Coba anak-anak 6 tahun, 7 tahun, hafal 30 juz, hebat enggak? Hebat. Apalagi di Mauritania di sana, Bu. Di Mauritania itu cerita teman-teman, saya belum pernah ke sana ya. Kemarin ada yang habis dari sana, orang teman Ustadz, ya, orang Tasik belajar di Bangladesh, di India, kemudian ke Mauritania. Dia cerita, di Mauritania itu anak umur 9 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu sudah hafal-hafal Quran. Sudah hafal-hafal Quran. Memang itu caranya Allah untuk menjaga Al-Quran, ya. Nah, ini keyakinan mereka, Bu, ya. Keyakinan mereka. Saya singkat-singkat saja biar tidak terlalu banyak, ya. Karena waktunya harusnya bahasnya itu bisa berhari-hari. Kemudian apa keyakinan lagi mereka? Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, Bu. Terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Di dalam kitab Furu'ul Kafi, ya, karangan Al-Kulaini dinukil dari Ja'far As-Shadiq, apa kanan nasu, ya, ahla riddatin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Manusia itu semua murtad. Setelah Nabi SAW wafat, manusia semua murtad, kata mereka. Ya, kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Siapa? Fakultu manis salasa. Orang meriwayatkan ini bertanya, siapa yang 3 orang ini? Maka dijawab, faqala Al-Miqdad ibnul Aswad. Yang pertama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian wa Abu Dar Al-Ghifari. Dan Abu Dar Al-Ghifari wa Salmanul Farisi. Dan Salman Al-Farisi. Jadi mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir. Apalagi Abu Bakar dan Umar. Wah, sudah. Abu Bakar dan Umar itu sudah benar-benar dicaci maki. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah radhiyallahu anha itu di Iran itu di sana sampai hari ini tiap hari dijelek-jelekin sama ulamanya. Ibu, kalau misalnya kita rela enggak kalau istrinya Nabi dijelek-jelekin, Bu? Dituduh berbuat serong, ya. Mertuanya Rasulullah dijelek-jelekin, Abu Bakar, ya, disebut togut, disebut setan. Umar disebut togut, disebut setan, ya, sama mereka.
Mereka itu tiap doa itu mendoakan supaya Allah melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya. Kira-kira sakit hati nggak kita, Bu, kalau mendengar itu? Abu Bakar dan Umar, mertuanya Rasulullah SAW, diejak disebut setan, dikafir-kafirkan, ya, oleh mereka. Nah, karena prinsip mereka itu seperti itu, akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi, mengkafirkan semua kaum muslimin yang selain kelompok mereka. Nanti akan sampai, Bu. Mereka itu menyebut kita anak-anak zina, anak-anak pelacur. Selain Syiah, itu anak-anak pelacur katanya. Ya. Nah, jadi itu kata mereka, ya. Kemudian banyak riwayat lain lagi tentang masalah Abu Bakar dan Umar khususnya. Ya, Al-Majlis ini ulama Syiah, ada kitab tafsir karangan rujukan ulama Syiah, rujukan orang Syiah namanya Biharul Anwar. Nah, ini meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain tentang tentang masalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian mengatakan, meriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwasannya kuntu ma'ahu alaihi salam fi ba'di khulwati. Aku pernah bersama Ali bin Al-Husain, ya, dalam sebagian khulwah beliau. Ya, khulwah itu beribadah menyendiri. Fakultu, maka aku bertanya, ya, inna li 'alaika haqqan illa tukhbironi an hadaini rajulaini. Sesungguhnya aku memiliki hak atasmu, melainkan engkau memberitahukan kepadaku tentang dua orang ini, an Abi Bakrin wa Umar, tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, maka kata ini dusta lagi terhadap cucu Rasul, ya. Seolah-olah cucu Rasul mengkafirkan mertuanya Rasulullah SAW. Faqala kafironi. Abu Bakar dan Umar itu kafir katanya. Ya, kafirun man ahabbahuma. Dan kafir orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Padahal kata Nabi apa? Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man ahab minal iman, ya, man min alamatil iman hubbul ansar, ya, wa min alamatin nifaq bughdul ansar. Jadi tanda keimanan itu mencintai sahabat, khususnya sahabat Ansar. Dan tanda kemunafikan itu membenci sahabat Nabi SAW. Ya, mereka mengajarkan kebencian, bahkan mengkafirkan mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka dalam kitab mereka namanya Ihfaqul Haq, karangan Al-Mur'isi, ya, jilid pertama halaman 337. Itu kalau doa, mereka kalau doa baca sholawat itu habis baca sholawat kepada Nabi langsung mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wal an, ya, sonamai Quraisyin wajibataihima wa taghutaihima wa ibnataihima. Coba bayangkan. Kata mereka doanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wal an sonamai Quraisyin. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan laknatlah dua berhala Quraisy. Itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan dua togut Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan kedua anak perempuannya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ya, padahal mereka istri-istri Nabi itu ibu kita. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab, ya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahat. Nabi itu lebih utama untuk orang-orang beriman dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya orang beriman. Kenapa istri-istri Nabi disebut ummul mukminin? Ini dalilnya, surat Al-Ahzab ayat 6, ya. Dalilnya itu surat Al-Ahzab ayat 6. Allah menyebutkan bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibunya kaum mukminin. Ya. Maka kita harus mencintai, ya Bu, ya. Ya, tuduhan-tuduhan ini sudah sejak zaman Nabi masih hidup sudah ada. Tuduhan Aisyah berzina sudah ada dari orang-orang munafik. Ya, disambungkan lagi oleh orang-orang Syiah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang masalah masalah
ada orang membunuh Umar radhiyallahu anhu disebut bapak pemberani ya. Karena memang saking bencinya mereka pada umat. Nah, ibu sekalian, apa sih persamaan Yahudi dengan Syiah? Ya. Sama Bu, Yahudi itu membenci sahabat-sahabatmu Musa. Syiah juga sama, membenci sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi ada Bu, Syiah lebih buruk daripada Yahudi. Yaitu apa? Ketika ditanyakan oleh Yahudi, siapa man khairu ahli millatikum? Siapa yang orang terbaik dari penganut agama kalian? Ya, walaupun mereka tidak suka dengan sahabat-sahabat Musa, mereka tidak suka terhadap Jibril yang tadi mengatakan bahwa Jibril salah alamat ya, menurut Syiah. Ya, harusnya apa? Bahkan dalam riwayat lain Jibril itu salah alamat katanya. Harusnya menurunkan Al-Qur'an kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Ini kan orang gila namanya, ya. Masa Allah salah memberikan wahyu, kan? Nah, jadi ketika Yahudi ditanya, siapa orang terbaik penganut agama kalian? Yahudi mengatakan apa? Ashabu Musa. Yang terbaik tetap sahabat ahli millatikum. Siapa orang paling buruk dari penganut agama kalian? Mereka pasti akan menjawab apa? Ashabu Muhammad. Para sahabatnya Muhammad. Ya. Jadi ya begitu Bu. Bahkan mereka punya keyakinan tentang imam-imam mereka itu lebih baik daripada nabi dan para rasul. Selain apa? Selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab mereka namanya Mirqatul Uqul, ya. Disebutkan apa? Oleh karangan Al-Majlisi, wa annahum afdalu wa asyrafu min jamil anbiya'i siwa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, imam-imam mereka itu ya lebih utama dan lebih mulia dari semua para nabi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bu, ada nggak orang-orang lebih baik dari para nabi? Nggak ada. Kalaupun ada orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua sepakat ulama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Bahkan dalam kitab yang lain, Tahrirul Wasilah, karangan kitab mereka juga. Ini karangan Humaini, tahu Bu Ayatul Syaitonnya, Ayatullah Humaini ya, presidennya Iran dulu, yang mengasingkan di Perancis dulu, terus kemudian terjadi revolusi Iran. Shahrijar Pahlavi itu diruntuhkan. Ya, kayak ayat kata dia, Inna lana ma'allahi halatun. Sesungguhnya kami para pemimpin Syiah, imam-imam Syiah yang 12 itu memiliki keadaan-keadaan bersama Allah. La yasi'uha la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak bisa disamai oleh seorang nabi atau seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi menganggap lebih mulia daripada para nabi. Saya kira ini keyakinan apa kalau bukan kesesatannya Bu ya? Ya, masih banyak kesesatan-kesesatannya. Pemimpin mereka. Jadi mereka itu ada punya imam 12 imam. Semuanya keturunan nabi. Ya. Sengajalah tadi di awal sudah saya sampaikan, mereka memakai keturunan nabi supaya mudah menyesatkan umat, mudah mengait masyarakat agar mengikut mereka. Saya tanya Bu, kalau 10 Muharram Bu, mereka ngadain kegiatan namanya Asyura, memperingati kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu di Karbala, ya, yang mereka menganggap tanah Karbala itu lebih mulia daripada yang lainnya. Ya, tanah Karbala lebih mulia daripada yang lainnya. Bahkan kata mereka orang dalam kitab mereka karangan Syekh Al-Mufid di kitabnya Al-Mizar dari Abu Abdillah mengatakan fitini qabril Husain asyifa'u min kulli da'. Tanahnya kuburan Husain itu katanya itu adalah penyembuh semua penyakit. Jadi Bu, kita juga ada yang kayak gitu ya Bu ya. Ngelilingin kuburan keramat ya Bu ya. Diziarahin
tanahnya diambil, ya kan? Ini berkah dari mana? Nggak boleh itu. Wa huwa dawaul akbar. Dan tanah kuburan Husain, kata dia, itu adalah obat yang paling besar. Jadi setiap 10 Muharram memperingati hari kematian Husain di Karbala. Nah, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh siapa? Oleh kelompok mereka juga, pendukungnya Ali. Jadi disurati ketika di Mekah, Al-Husain bin Ali ini suruh ke Irak dan nanti akan dibaiat oleh penduduk Irak. Akhirnya apa? Saat itu khalifahnya Bani Umayyah Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid ke bawahannya, ya, Ubaidillah bin Ziyad, tahan Husain jangan sampai ke Irak. Nanti terjadi kerusuhan. Ya, kita harus cegah kerusuhan ini. Tapi apa? Ternyata bawahannya ini zolim. Memang tukang ngebunuh orang. Zolim, tukang menumpahkan darah orang. Akhirnya disuap semua penduduk Irak. Dikasih, tiap pintunya dikasih duit buat tiap rumahnya, ya. Dikasih makanan, jangan membaiat Al-Husain. Tibalah di Karbala, lalu Husain bertanya ketika singgah di sana, ini dan daerah apa namanya? Dikatakan, ini Karbala. Lalu kata Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, karbun wa balaun. Ini adalah kesulitan dan bencana. Ternyata dikepung di sana Al-Husain bin Ali. Dikepung. Jadi Bu, istri Ali radhiyallahu anhu setelah Fatimah ada beberapa orang. Ya. Nah, semua saudara yang selain dengan Al-Husain, anak-anaknya Ali mati di sana. Dibunuh semua. Dan Al-Husain itu dipenggal kepalanya oleh anak buahnya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, inilah kesempatan Syiah seakan-akan apa? Seakan-akan kesempatan untuk menyesatkan umat. Seakan-akan loyal terhadap keluarga Nabi, maka mulailah mereka menepuk-nepuk dada. Itu sejarahnya. Mereka menepuk-nepuk dada ketika kematian Al-Husain itu penduduk Irak awalnya. Penduduk Irak yang berkhianat kepada Al-Husain. Merasa berkabung, menepuk dada. Nah, makanya kalau 10 Muharram kan begini ya. Memperingati kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Itu sejarahnya. Nah, Bu, Mas, kira-kira agama apa yang mengajarkan ketika memperingati kematian Husain mukul-mukul kepalanya dengan pedang, ya kan? Ada Islam mengajarkan begitu? Nggak mungkin. Itu sudah bukti, Bu, kesesatannya. Ya, kotoran imam-imam mereka ini dikumpulkan, Bu, kayak kotorannya kebo Kiai Slamet itu, ya, diusap-usapkan ke wajah mereka, katanya berkah. Ada Islam ngajarin gitu? Itu tiap tahun, Bu, di Irak. Itu tiap tahun di Iran. Ya, ada yang ngajarin gitu. Kepala dipukul-pukul sampai anaknya dipukul-pukul sama pedang, ya. Berdarah-berdarah gitu punggungnya. Dan ibu harus tahu di sana mereka itu anak-anak muda yang melakukan itu di Iran, itu mabok dulu, Bu. Konsumsi dulu narkoba. Ya, mereka berani. Nggak mungkin mereka berani kalau nggak konsumsi dulu narkoba sampai mati, bahkan banyak yang mati. Ya, matinya nggak sadar. Ya. Secara akal sehat saja, ini agama apa? Islam mengajarkan seperti itu. Ya, Islam mengajarkan la taqtulu anfusakum, kata Allah Ta'ala, jangan bunuh diri kalian sendiri. Ini malah bunuh diri. Nah, diantaranya begitu, Bu. Keyakinan terhadap kuburan Husain, tanahnya Husain bukan main, ya, Bu, ya. Bahkan mereka berkeyakinan bahwasanya al-misbahatul lati min tinin qabril Husain tusabbihu, ya, biyadin min ghairi an yusabbiha. Jadi kata mereka, yaitu apa? Tasbih, Bu, tasbih yang dibuat dari kuburannya Husain, tanah kuburan Husain, itu akan bertasbih sendiri kalau dipegang sama tangan. Walaupun orangnya enggak bertasbih. Aduh, nukianya. Coba, Bu, nukaria diajarkan, tapi orangnya teh mau aja. Akalnya teh di mana? Ya. Kan banyak kayak gitu, ya. Saya suka dengar cerita, Bu, mohon maaf, ya. Ada orang yang datang, ya, pernah lihat di YouTube. Orang datang ke kuburannya Rasulullah di Madinah. Kuburan Rasulullah bergetar, katanya. Rasul keluar menyambut kedatangannya. Kalau saya ketawa. Saya pengen jawab, siapa lu? Siapa kamu?
Rasul keluar katanya dari kuburannya. Jadi yang kayak gini umat Islam dibohongin. Ya, yang kayak gini umat Islam akhirnya umat Islam malas. Umat Islam percayanya kayak gitu-gitu aja, nggak mau ekonominya bangkit, nggak mau politiknya bangkit, ya akidahnya saja sudah dirusak kayak gitu, ekonominya nggak mau bangkit, politiknya mau bangkit, umat Islam nggak mau bersatu, akhirnya lemah. Kita dikuasai siapa? Musuh. So, sekarang umat Islam di dunia, termasuk negara-negara di sana, negara Islam, ekonomi dikuasai siapa, Bu? Orang kafir ya Bu ya. Di kita aja tergantung orang kafir. Dolar naik, harga-harga naik. Karena kitanya gitu Bu. Di masa zaman segini ya, teknologinya sudah mau 5G. Sudah 5G masih ada aja yang kayak gitu, kan lucu. Lucu. Nah, ini orang-orang Syiah selalu dengan dalih keluarga Nabi untuk menyesatkan umat melakukan seperti itu. Akhirnya umat Islam lemah. Dan memang begitu orang Syiah, Bu. Dari dulu begitu. Ketika perang salib, mereka malah apa? Mereka malah mengkonsolidasi masyarakat supaya apa? Supaya mereka tidak ikut perang salib. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi saat itu punya inisiatif memerangi Bani Fatimiyah, ya, yaitu pemerintahan Syiah di Mesir. Karena mereka menghalangi umat untuk jihad. Menghalangi umat untuk jihad. Ketika perang salib itu 300 tahun lamanya. 300 tahun lamanya. Akhirnya diperangi. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu 2 tugasnya. Memerangi perang dengan Nasrani dan perang memerangi Syiah saat itu. Akhirnya apa? Tumbang Syiah. Kalah. Setelah Syiah kalah, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang salib sampai Baitul Maqdis takluk, ya, takluk di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Ceritanya panjang lah itu. Kemudian apa lagi akidah mereka Syiah terhadap kita? Tadi Bu sudah saya katakan, ya, keyakinan mereka terhadap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa kita ini adalah anak-anak pelacur, ya. Anak-anak pelacur. Mereka menukil dalam kitab Ar-Rawdatu Minal Kafi, ya, karangan Al-Kulaini, bahwasanya dinisbatkan secara dusta kepada cicitnya Rasulullah, bahwasanya beliau berkata, wallahi ya Aba Hamzah innan nasa kulluhum auladu baghaya ma khala syi'atina. Wahai Abu Hamzah, demi Allah, manusia semuanya anak-anak pelacur kecuali Syiah, kelompok kita ini, katanya. Jadi menganggap selain kita ini mereka selain Syiah itu adalah anak-anak pelacur, ya, anak-anak pelacur. Bahkan mereka itu ketika ditanya, ya, mereka menukil dalam kitab mereka, ya, Wasailu Syiah karangan Al-Hur Al-Amili, itu mengatakan tentang masalah wanita Syiah, ya, yang menikah dengan non Syiah. Apa hukumnya? Dijawabnya apa? La, ya, di anna nasibah kafir. Karena orang yang di luar Syiah itu, yang membenci Syiah itu adalah kafir. Bahkan mereka itu fatwa-fatwa ulama-ulamanya itu begitu. Halal darah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu halal. Mau digimanain pun terserah, yang enggak apa-apa. Hanya lihatlah di negeri-negeri yang ada Syiah, Ahlus Sunnahnya itu, Bu, mengerikan, Bu. Di Iran itu, di Ahwaz, di Iran, Ahwaz itu salah satu pencetak ulama-ulama hebat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Syiah Iran berkuasa, dihabisin, Bu. Dibunuhin ulamanya. Pemuda-pemudanya diajak nikah kontrak, Bu. Nikah mut'ah, ya, nikah mut'ah, nikah kontrak. Ada yang short time di Iran itu, Bu, 1 jam. Pada nyobaan kan ke Iran kan itu short time di Qum, ya, dikasih apa, Bu? Surat nikah sama ulamanya. Short time 1 jam. Bahkan saya pernah baca Twitter, seorang perempuan Syiah dialog dengan ulama Syiah di Iran, bahwasanya dia telah nikah mut'ah 100 kali.
tanpa sepengetahuan suaminya. Ya. Apakah dapat pahala? Kata syekhnya gobloknya, Pak. Iya, dapat pahala. Goblok ini syekhnya ya. Jadi Syiahnya ini memang nikah mut'ah ini ajaran salah satu propaganda Syiah supaya apa? Supaya anak-anak muda kaum muslimin ini terjebak. Kan enak tuh, syahwat ya. Bayar saja ke ulamanya. Kemudian apa? Dikasih surat nikah mut'ah 1 jam bisa. Ya. 1 malam, cinta 1 malam ya. Bisa. Ya. Dan itu memang dari dulunya diajarkan bahwa mut'ah itu adalah ajaran daripada Syiah ya. Dalam kitab Man la yahduruhul faqih ya, Man yahdurul faqih dari Abdullah bin Sinan dari Abu Abdullah mengatakan innallaha tabaraka wa taala harrama ala syi'atina al-muskir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan atas Syiah kita ini yaitu yang memabukkan min kulli syarabin, dari setiap minuman yang memabukkan. Wa awwadahum min dzalika bil mut'ah, dan menggantikan untuk mereka orang-orang Syiah yaitu dengan mut'ah. Bahkan saking gilanya mereka, Bu, saking gilanya mereka mengatakan apa? Menisbatkan nikah mut'ah riwayat kepada Nabi. Bahkan Nabi sudah mengharamkan, padahal Nabi sudah mengharamkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab mereka namanya Tafsir Manhajus Shadiqin, ya, kalangan ulama mereka, Fathullah Al-Kashani, itu membawakan hadis bohong dari mengatasnamakan Nabi, man tamatta'a marratan kana kadarajatil Husain. Barang siapa yang nikah mut'ah 1 kali seperti derajatnya seperti derajat Al-Husain, ya. Wa man tamatta'a marratain fadarajatuhu kadarajatil Hasan. Barang siapa yang nikahnya adalah 2 kali nikah mut'ahnya, maka derajatnya seperti derajat Al-Hasan, kakaknya Husain. Wa man tamatta'a salasa marratin kana kadarajati Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang nikah mut'ahnya 3 kali, itu derajatnya seperti Ali bin Abi Thalib. Wa man tamatta'a arba'a marratin fadarajatuhu kadarajati. Berdusta atas nama Nabi. Barang siapa yang nikah mut'ahnya 4 kali, itu derajatnya seperti derajatku. Kan bohong. Nikah mut'ah. Ya. Udah mah ya Allah, keyakinan yang lain. Berhaji ke kuburan Husain itu lebih baik daripada berhaji ke Mekah. Ya, itulah keyakinan mereka. Ya, sedangkan Rasulullah SAW sudah mengharamkan nikah mut'ah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adantu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai manusia, dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Mut'ah kaum wanita. Kenapa? Karena lagi perang, nggak ada istri, maka diizinkan untuk nikah muaqqatat, ya, mut'ah ini, nikah dengan batas waktu tertentu sesuai perjanjian dan tanpa wali. Kenapa? Khawatir nanti berbuat zina. Maka dulu diizinkan oleh Rasulullah karena peperangan. Mereka meninggalkan istri. Kemudian wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Lalu kata Nabi, dan sungguh Allah sudah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ya. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilah. Maka barang siapa yang pada di sisinya ada sebagian dari antara mereka kaum wanita, maka lepaskan. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan jangan mengambil apa yang telah engkau berikan kepada mereka kaum wanita yang dimut'ah, ya. Harta sedikit pun jangan diambil apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah, nikah mut'ah ini, Bu, nikah tanpa wali. Ya, nikah tanpa wali, nikah tanpa mahar. Hanya bayar ke ulamanya di Iran. Dan karena sebab nikah mut'ah di sana, Bu, di Iran itu sekarang menjadi daerah yang paling banyak terkena HIV/AIDS. Jadi zina berselubung dengan ajaran agama, ya. Zina berselubung dengan ajaran agama. Wah, masih banyak lagi, Bu, akidah ini ya, tentang Syiah ini. Jadi saya hanya sedikit saja itu ya menyampaikannya. Jadi intinya tadi, Bu, bahwasanya masih banyak kesesatan Syiah dan kita harus berhati-hati darinya, ya. Silahkan, ada waktu 5 menit untuk
sharing season ya. Padahal. Ya. 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 Apa sikap kita jika kita sudah tahu ada orang Syiah, jangan dekat. Karena pasti akan menyebarkan pemahamannya, ya. Jangan dekat. Salatnya aja udah beda. Salatnya pakai apa? Pakai batu Karbala. Sujudnya itu ya. Ada tuh khusus. Mereka mana-mana bawa batu itu. Batu Karbala. Ya, bukan masalah salatnya begini. Kalau salat begini, madhab Maliki juga salatnya begini ya. Tidak bersedekap. Bukan salat begini. Tapi ada perbedaannya salatnya. Sujudnya bawa batu Karbala. Ya. Kemudian mereka itu adanya beda. Adanya syahadatnya ditambah. Wa'ali wasiyatu. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyun wasiyatuhu. Nah, itu tambahan adanya. Ya. Adanya beda. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Cara mengetahui Syiah gampang, Bu. Tes aja. Bagaimana menurut Anda tentang Abu Bakar dan Umar? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau mereka ngomong sahabat Abu Bakar, pasti mereka ngomong jelek. Karena itu ajaran utama mereka. Ajaran utama mereka itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian bagaimana menurutmu tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Pasti menjelek-jelekan. Kalau sudah menjelek-jelekan udah Syiah. Ibu jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung agama temannya. Ya. Khawatir kita keseret. Kalian durahadu kuman yukhalil. Maka perhatikan siapa teman dekat. Wallahu a'lam. Itu Bu yang pokoknya Bu. Tanya saja. Muamalah boleh selama tidak ada keterkaitannya dengan masalah akidahnya, ya. Dan tapi yang tidak boleh itu dekat dengan mereka. Jangan jadikan sahabat, jangan jadikan teman dekat. Kalau muamalah jual beli, ya. Kemudian apalagi ngajak mereka ke pengajian kita boleh. Ya, kondangan boleh. Orang Yahudi saja ketika Rasul SAW mengundang orang Yahudi, diundang orang Yahudi, beliau datang untuk makannya, untuk walimah. Beliau datang. Kan Rasulullah SAW itu diracun sama wanita Yahudi. Ya. Sahabatnya mati semua. Beliau makanan sudah masuk mulut, baru dikasih tahu sama Jibril. Itu makanan dikasih racun. Yang lain sudah dimakan. Langsung mati. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dari saat itu, sampai itu tidak pernah sakit. Sampai menjelang wafatnya baru efek racunnya terasa. Ya. Allah ada lagi silakan. Satu lagi. 1 menit lagi. Ya. Assalamualaikum. Betul. Betul, Bu. Iya. Betul, Bu. Memang targetnya anak-anak muda. Targetnya anak-anak muda yang masih labil. Ya, masih pemahaman agamanya masih kurang. Makanya ajak anak-anak kita, Bu, kalau bisa, Bu. Ya, anak-anak kita itu ada majelis khusus kajian. Datengin ustadznya. Dan jangan ustadz yang masih muda, Bu. Aduh, ustadz yang masih muda mah. Saya sering nasehatin mereka yang muda-muda, jangan pengen tampil di depan, ya Allah, kamu itu masih kuat hawa nafsunya, masih kuat syahwatnya, ya. Masih ingin punya ambisi ingin dipuji orang, ya. Tapi sekarang banyak di YouTube yang muda-muda, yang terkenal lagi Habib siapa, Bu, itu di YouTube itu mengajak anak muda, semua agama sama. Itu ada. Itu orang Syiah, Bu. Syiah, ya. Itu orang Syiah. Nah, jadi kalau bisa, Bu, anak-anak kita ada majelis khusus nih, majelis ilmu khusus, dan yang ustadznya jangan yang muda. Yang muda masa kali-kali aja, dan itu pun yang bekal ilmunya bagus, anak mudanya, ya.
ya orang tua, tapi yang tahu karakter anak muda, Bu. Kadang-kadang orang tua ya gitu, ya, tapi enggak, insya Allah Ustadz sekarang enggak gitu ya. Ya. Nah, biar ilmunya tadi, Bu, bekal ilmunya bagus, ya, referensinya bagus. Di YouTube itu, aduh ya Allah, saya khawatir yang dimunculkan dai-dai muda. Kan apa-apa. Mereka walaupun gelarnya katakanlah LC, ya, LC masih muda, itu referensinya masih sedikit. Saya karena apa? Saya tahu belajarnya seperti apa. Saya tahu, ya, belajarnya seperti apa. Referensinya belum jauh. Yang kedua tadi belum memiliki sifat ketakwaan yang kuat dalam dirinya. Jarang anak muda yang memiliki sifat ketakwaan yang kuat, ya. Jadi Bu, solusinya tadi benar Bu, sok garap lah nanti sama DT Peduli nih Kang Wahyu ya. Garap anak-anak muda. Kita ada Bu garapan, namanya Switch. Ya, itu yang jadi motornya ponakan saya. Switch, suka di Masjid Nurul Iman. Fauzi itu ponakan saya. Ya, dulu saya yang bina, sekarang saya limpahkan ke ustadz lain. Nah, tapi saya arahkan jangan sampai begini. Alhamdulillah jalan sampai hari ini. Merangkul anak-anak muda yang membinanya ustadz-ustadz yang sudah pengalaman. Biasanya dari Husnul, ya. Saya sarankan ambil dari Husnul atau dari teman-teman kita. Alhamdulillah jalan. Switch. Wallahu a'lam. Cukup Bu. Sudah 1 jam, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rob. Saya mau langsung akun YouTube-nya apa ya?